Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol serius terkait dengan bagaimana berdarah-darah membangun sebuah kampusnya Pak Dr. Samsuriansyah tadi sudah ya. Nah sekarang ini bagian yang menurut saya sih romantis, tapi romantisnya ini kebangetan gitu. Artinya kalau mie itu adanya instan ya, dan mungkin juga kurang baik buat kesehatan. Tapi ini ada yang instan tapi cukup bagus gitu, bisa ditiru oleh teman-teman muda sekalian. Jadi banyak hal lucu ternyata ya dari kisah beliau ini yang tidak hanya tiga kali Jumat beliau sudah di situ udah memutuskan untuk berkeluarga. Jadi praktis hanya 3 minggu lah ya. Nah, 3 minggu. Nah, itu pun ada kendalanya. Nah, ternyata ngajak jalan-jalan katanya. Jalan-jalan tapi ujungnya adalah lamaran. Nih Pak Dr. Samsuriansyah gimana ceritanya kok jalan-jalan itu bisa jadi lamaran ini? Iya. Jadi kan ketemu sama dia hari Jumat. Terus minggu kemudiannya Jumat lagi ternyata kita pulang ke Bima. Iya. Ceritanya sih pulang jalan-jalan. Akhirnya saya pulang nyampe di rumah juga. Saya sampaikan ke keluarga besar saya bahwa saya datang dengan teman cewek dan kepengen jalan-jalan ke rumahnya besok hari Sabtu, saya bilang gitu. Iya. Itu kan udah ini ya. Akhirnya nyampe dalam perjalanan, kita mau jalan-jalan niatnya. Jalan-jalan, betulan ya, jalan-jalan. Iya, betulan jalan-jalan. Dan dia juga saya susah kepekan, kita mau jalan-jalan nanti sore. Okay. Jalan. Nah, paman saya juga sudah menyampaikan ke beliau bahwa kita mau jalan-jalan. Iya. Tapi di pertengahan jalan salah satu orang tua kita menanyakan, kamu usiamu berapa? Teman cewekmu usianya berapa? Saya sampaikan saya 27 tahun, teman cewek saya 30 atau 31 tahun. Yeah. Loh itu bukan usia pacaran, itu usia menikah itu. Disitulah serius dibahas di tengah jalan tuh di pinggir pantai. Akhirnya pas mau nyampe ke rumah Ayu, akhirnya tiba-tiba di sana pembahasannya lamaran gitu kan. Wow. Ya di sana juga orang shock dong. Ya itu sebenarnya strategi perang juga sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi mungkin karena memang paman-paman semua itu punya strategi yang bagus ya. Tapi strategi perang yang saya kira juga menyebab juga pada akhirnya. Bayangin aja kalau misalnya kita dimintain berbagai macam hantaran yang harus disiapkan dengan hantaran yang pada prinsipnya nolak sih sebenarnya, tapi namanya kita kita orang Bima biasanya terkenal dengan nggak bisa pulang kalau sudah berada di lokasi itu kan. Akhirnya tempur, kita maju tempur. Terus. Akhirnya pada saat itu ya berapapun yang ditulis sama pihak ibu, akhirnya kita sepakat semuanya seperti itu. Namanya Bayu, kita suka ya. Ini namanya ya sudah kepalang nih dah ya. Jadi memutuskan atau menulis yang kira-kira kalau di zamannya dulu pembangun candi ya, membangun 1000 candi itu kan sebenarnya bentuk penolakan. Betul. Nah ini ternyata Bu Ayu melakukan itu juga nih, menguji Pak Sam sanggup nggak memenuhi atas semua yang ditulis oleh Bu Ayu permintaan. Gimana ceritanya Bu Ayu? Jalan-jalan kok langsung diminta lamaran gitu, sok atau gimana? Ya sok banget terus. Sempat pada saat itu juga kakak itu manggil, yuk. Kok orang katanya datang jalan-jalan, kok sekarang datang lamaran? Ya sama, saya juga bingung. Saya jawab gitu sama kakak. Terus gimana ceritanya? Terus akhirnya saya ngomong sama kakak itu, kalau memang ada orang niat baik, ya udah kita terima aja dulu. Saya bilang gitu, kita lihat sampai di mana. Namanya kan kita baru mulai ini, saya bilang sama kakak kan, ayo bismillah, saya bilang gitu. Tapi pada saat itu juga, karena saya juga belum mengenal Pak Sam, saya juga tidak bisa dong memilih sendiri. Saya takut kalau ada apa-apa nantinya, saya disalahkan sama keluarga kan, pilihannya pilih sendiri toh. Akhirnya saya panggil kakak juga, saya izin semua sama kakak. Kebetulan pada saat itu kakak tertua saya berada di Malang, lagi ikut pelatihan. Yang kedua berada di Praia, yang ketiga yang ada di Bima saat itu, dengan yang keempat terus saya. Akhirnya satu persatu kakak itu ditelepon, dijawablah semua sama kakak itu, nggak apa-apa kalau ada orang niat baik kita terima aja. Akhirnya saya juga plong, yakin karena saya tidak milih sendiri gitu. Karena itu sebabnya saya harus kasih tahu. Saya juga ditanya sama kakak pada saat itu, kamu sudah kenal kapan? Jumat kemarin, saya bilang gitu.
Ya. Terus Jumat itu apa? Saya kenal dia berteman hari Jumat itu. Terus saya balik ke Bima ini hari Jumat dia dan ikut. Akhirnya dia datang sekarang selamat hari Sabtu. Jadi supaya saya tidak disalahin juga. Akhirnya oke, katanya kakak itu kita terima. Akhirnya dengan persyaratan yang kira-kira nggak dipenuhin gitu ya? Iya. Bahasa halusnya nolak dah ini. Saya juga belum mengenal tuh. Mintanya rumah dengan isinya, itu kan gila ya. Pada saat itu betul. tulis dengan harga jumlah uang, terus dengan jumlah. Ya, jadi saya tulis juga pada saat itu dengan saya tahu harga saya gitu loh. Akhirnya saya tulis di situ, kakak sempat, loh, kenapa sih kamu tulis begini? Ya udah, kalau memang nanti dia tidak sanggup kan otomatis dia akan bahas lagi dia. Kita akan lihat dia. Saya bilang gitu sama kakak itu. Akhirnya saya tulis semua, udah sampai duduk lah kakak lihat kan ini. Langsung dijawab sama pihak mereka. Oke, katanya. Saya juga setelah oke itu kaget. Orang ini seru ini. Ternyata mereka siap. Akhirnya setelah itu berarti mungkin ini jalannya. Baru saya istihara. Dan 2006 kita nikah itu 2006 akhir bulan Desember ya. Saya beli tanah dan langsung bangun rumah. Saya dibelikan itu rumah dengan tanahnya. Sesuai yang ditulis Bu Ayu ya. Jadi ini hal cukup menarik teman-teman, bahwa keyakinan ini ternyata sudah bisa mematahkan segalanya, keraguan-raguan dan segala macamnya. Bu Ayu sebenarnya tidak ragu. Dan beliau yakin gitu. Yakin, makanya dia berani menulis seabrek itu karena yakin. Yakin dengan potensi yang nanti akan bisa mewujudkan semua yang ada di kertas itu. Dan alhamdulillah ya, semua sudah terwujud. Ya, itu intinya. Alhamdulillah itu semua sudah terwujud. Nah, berikutnya ini Bu Ayu dan Pak Dr. Sam. Jadi pasangan saat ini kan memang berbagai macam tipe nih. Kalau yang suami lebih tua itu biasa. Nih kalau istri lebih tua beberapa tahun, di situ memang secara emosi di situ kendalanya gitu ya. Kedewasaan istri yang lebih dewasa, karena perempuan itu memang lebih arif, bijaksana, lebih sabar. Nah, yang laki ini walaupun kita usia ini tapi ternyata masih menggebu, masih meledak-ledak dan segala macamnya. Ini kita akan mencoba cari resep nih di pasangan ini, bagaimana sebenarnya membangun rumah tangga yang betul-betul ya bisa membuat teman-teman ini mengambil pelajaran. Dengan perbedaan usia seperti itu tidak mudah. Tingkat emosional, kemudian kedewasaan kita berpikir itu diuji betul. Saya minta Bu Ayu deh pertama. Bu Ayu, ceritakan deh gimana Bu Ayu. Apa resepnya ini? Bisa mengalahkan egonya Pak Sam ini. Sabar. Luar biasa. Sabar ya. Saya juga sabar. Sabar dan tidak banyak ngomong. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi gimana Pak Sam? Pak Yus gini. Di awal-awal memang agak riweh ya. Karena kalau kita berbicara, saya ini sebenarnya punya mantan yang usianya ada yang sama, ada yang di bawah saya. Saya nggak pernah punya mantan yang di atas usia saya, tapi tiba-tiba saya harus menikah dengan pasangan saya yang memang usianya 2 atau 3 tahun lebih dewasa daripada saya. Nah, pada saat itu pula saya langsung harus berpikir bagaimana kemudian bisa menyesuaikan, mengadaptasikan diri. Karena saya punya prinsip, awal-awal kita buat komitmen. Ingat ya, kita buat komitmen bahwa kamu itu sukanya apa, saya itu sukanya apa, kamu tidak sukanya apa, saya tidak sukanya. Buat checklist ya? Iya, kita buat checklist berdua. Nah, kita duduk di dalam kamar. Dia cerita saya bahwa sukanya seperti ini, saya tidak seperti ini, dan walaupun dalam proses perjalanan itu kita langgar kadang-kadang karena memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, betul. Sehingga ketika dilanggar itu proses pencarian solusinya seperti apa. Justru itulah yang membuat kita menjadi lebih dewasa kalau menurut saya. Tapi kesini akhirnya kami menyadari bahwa saya membuat konsep bahwa suami semuda apapun suami, tetapi kalau dia posisinya sebagai kepala rumah tangga, dia adalah leader. Nah, saya memposisikan dia sebagai manajer.
Nah, bahwa leader itu adalah pengambil semua keputusan apapun. Manajer adalah menjalankan urusan rumah tangga. Jadi dia yang akan memimpin urusan keluar masuknya, keuangan, mengurus semua bagaimana rumah supaya jadi bagus. Nah, kalau hal-hal seperti bisa dibagi antara kedua belah pihak, saya kira itu akan menjadi nggak ada masalah. Ini masalah kepemimpinan. Nah, bagaimana seorang pemimpin membagi peran. Jadi tidak harus peran itu kita ambil semua gitu. Jadi cara membaginya urusan di dalam intern nih, silakan. Eksternal nih. Jadi itu intinya bagaimana sebenarnya usia itu memang tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau bisa membagi peran seperti tadi. Oke, baik, cukup menarik. Kira-kira Pak Sam ini kayak pesan atau inilah ke para kaum muda-mudi saat ini, dan Bu Ayu nanti mungkin bisa menyampaikan juga bagaimana sih sebenarnya kaum muda-mudi saat ini kan memang tantangannya berbeda Pak Sam. Dulu memang kita kenalan itu ya nggak bisa cukup dengan melihat foto profil saat ini melihat foto profil yakin gitu, tapi begitu ketemu wassalam gitu kan. Nah jadi ini sudah berbeda ranah. Nah gimana sekarang Pak Sam kira-kira kita mengambil pola-pola kita dulu, pola-pola yang kita pakai untuk berkenalan itu kita tarik ke saat ini, kira-kira gimana pesannya Pak Sam? Setiap masa pasti memiliki proses yang berbeda. Jadi kebutuhannya pasti juga berbeda. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman muda semuanya bahwa kenali orang yang akan kamu jadikan sebagai sahabat ataupun orang yang akan kamu jadikan sebagai pendamping. Kenali saja dengan baik, lalu lihat bagaimana profil kekuatan dia untuk di masa depan. Karena kalau dia memiliki potensi yang luar biasa, jangan melihat dia dengan kondisi hari ini. Setuju. Karena potensi itu ketika dia mampu, ketika dia bisa meyakinkan kamu bisa menjadi orang yang sukses ke depannya, dia itu orangnya. Bu Ayu, gimana melihat auranya dulu? Tapi jujur aja sebelum ke dia dia sebenarnya sudah meyakinkan ke orang tuanya si Uminya waktu itu bahwa siapapun yang siapapun yang akan saya bawa nanti ke depannya, dia belum kenal saya siapapun yang akan datang dengan saya pastikan bahwa itu adalah calon suami saya. Nah kebetulan pada saat itu saya yang datang. Karena dia juga ngotot-ngototan karena dia mungkin melihat potensi saya sebenarnya. Dia tidak bisa berbohong karena memang dia suka sama saya karena memang saya memiliki posisi yang strategis pada saat itu. Betul nggak? Iya, kan? Iya. Jadi udah terlihat ya? Udah terlihat. Dan memang pada saat awal itu saya PNS. Saya memang tidak pernah bermimpi untuk mencari suami itu yang PNS, sekalipun sebelumnya saya kenal sama yang PNS, mungkin memang Tuhan tidak mengizinkan saya untuk mendapatkan yang PNS, tapi akhirnya pada saat suatu waktu saya bilang ke Umi saya, Umi nanti suatu waktu saya bilang gitu, karena usia saya pada saat itu kan sudah 30. Jadi dengan saya posisi sudah usia sudah mapan, dengan kondisi juga mapan, apa sih yang ditunggu? Betul, itu selalu jadi pertanyaan. Terus saya selalu bilang, Umi belum ada yang cocok, saya bilang gitu kan. Nanti suatu waktu kalau ada yang saya bawa di rumah ini, kan selama ini belum ada saya perkenalkan ini loh. Jadi kalau ada suatu waktu nanti saya perkenalkan dia datang di sini, jangan bertanya lagi bahwa dialah yang terbaik mungkin untuk saya. Akhirnya dengan keyakinan itu Umi juga oke pada saat itu. Datang pada saat yang tepat. Dan banyak sekali ini percecokan antara saudara-saudaranya Umi tentang saya waktu itu. Dia karena status status gitu. Bukan PNS waktu itu. Ya secara orang Bima kan ini Tapi saya kembali lagi, yang menjalaninya kan adalah saya. Betul. Bukan orang tua. Betul, ini keyakinan. Nah, ini adalah murni masalah keyakinan. Kaum muda-mudi kalau sudah yakin dengan potensi seorang, jangan terlalu banyak pasang telinga. Betul. Tapi kalau sudah yakin gitu kan, tentu selalu minta petunjuk
kepada Allah dan juga kepada orang tua. Ini menjadi kunci sukses kita ke depan. Dan hari ini kita banyak belajar semua permasalahan yang bisa saja muncul ketika kita menjalani hubungan akan menuju ke arah pernikahan memang tidak selalu mulus sesuai yang kita harapkan. Nah, di sini kita dapat pelajaran yang cukup bagus bahwa keyakinan dan doa ternyata bisa mengantarkan kita pada posisi yang saat ini. Baik, di segmen terakhir nanti kita bicara terkait dengan pendidikan di masa pandemi. Ini seperti apa yayasan dan pihak kampus di Medica Farma ini untuk mengantisipasi ke depan seperti apa perkembangan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Ketemu di segmen berikutnya ya.